Terjemah Tafsir Al-Marogi jilid 2 halaman 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Baidawi di dalam tafsirnya mengatakan, di masa jahiliyah di antara dua kabilah, misalnya hutang darah, sedang keadaan salah satu kabilah lebih utama, maka kabilah yang lebih utama itu akan bersumpah kepada kabilah lainnya, jika seorang hamba dari kalangan kami terbunuh, maka harus ditebus dengan seorang merdeka dari kalian, dan wanita harus ditebus dengan seorang lelaki. Ketika agama Islam datang, mereka meminta keputusan hukum kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat ini yang memerintahkan agar mereka berlaku sebanding di dalam melaksanakan hukum qisas. Pelaksanaan hukum qisas pada masa Rasulullah SAW ialah seorang lelaki dihukum qisas karena membunuh seorang wanita, dan orang merdeka dihukum qisas karena membunuh hamba sahaya, jika ternyata ia bukannya tuannya sendiri dari hamba yang terbunuh. Dalam kasus terakhir ini, jika dihukum, maka paling berat adalah hukum ta'zir secara keras agar jangan berbuat lagi. Orang tua tidak dihukum qisas karena membunuh anaknya, karena tujuan utama qisas adalah membuat jera pelaku pembunuhan. Sedang orang tua secara naluriah bersikap sayang kepada anaknya. Jarang terjadi seorang membunuh anaknya. Tetapi sebaliknya, banyak terjadi sang anak melakukan kejahatan pembunuhan terhadap orang tua. Hakim akan menghukum ta'zir kepada orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sesuai dengan situasi, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh bagi yang lain di dalam mendidik masyarakat agar tidak melakukan hal serupa. Setelah Allah menjelaskan hukum qisas yang merupakan dasar dari keadilan, kemudian Allah menjelaskan tentang pemberian maaf ahli waris kepada pembunuh yang merupakan perbuatan mulia dan penuh perasaan kasih sayang. Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Barang siapa yang memberi maaf atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan, maka sekalipun pemberi maaf itu hanya seorang di antara ahli waris terbunuh, hakim harus memperhatikan pemberian maaf itu, dan gugurlah hukum qisas. Hak memberikan maaf ini diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris terbunuh. Mereka adalah orang yang merasa kehilangan karena terbunuhnya salah seorang keluarganya. Berarti mereka kehilangan seorang yang sering memberi pertolongan dan bantuan kepada mereka. Karenanya siapapun yang membunuh, mereka berhak menuntut agar pembunuh dihukum serupa, yakni bunuh juga. Dan karena didorong oleh perasaan kekeluargaan, sudah wajar
jika mereka menuntut agar dilakukannya hukum kisos. Jika hakim menolak tuntutan ahli warisnya itu, terkadang sering terjadi penculikan untuk melampiaskan perasaan dendam. Dan akibatnya permusuhan akan semakin meluas. Tapi jika kata maaf dilontarkan oleh ahli waris, maka fitnah yang dikhawatirkan itu praktis hilang. Dan bagi hakim tidak dibolehkan menolak pemberian maaf mereka kepada pelaku pembunuhan. Juga tidak boleh memutuskan memberi maaf kepada pembunuh. Jika ternyata keluarganya menuntut dilaksanakan hukum kisos, sebab jika hakim tetap pada prinsipnya atau tanpa mempedulikan usul ahli waris, maka akan terjadi dendam berkepanjangan yang tetap membara di kalangan ahli waris tersebut. Dan ini mendorong mereka untuk melakukan balas dendam jika memang ada kemampuan. Sebagai akibatnya, permusuhan akan bertambah meluas dan mereka akan hidup dalam suasana dendam antara yang satu terhadap yang lainnya. Terjadi kekacauan dan darah mengalir di mana-mana.